Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu rumah di Kabupaten Sinjai ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebuah arena judi sabung ayam di Kabupaten Jeneponto digerebek polisi. Pelaku kocar-kacir melarikan diri. Seorang kakek berusia 61 tahun mengidap kanker mata hingga kehilangan wajah. Diduga akibat arus pendek listrik, satu rumah di Kabupaten Sinjai ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Amukan si jago merah memecah keheningan langit gelap pada Minggu malam. Kobaran api meluluh lantahkan satu rumah di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Warga panik karena api dengan cepat membesar. Banyaknya material kayu membuat api cepat meluas dan menghanguskan seluruh bagian rumah. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Beruntung api bisa dipadamkan sebelum merembet ke bangunan lain. Akibat kejadian ini, satu unit motor juga ikut terbakar. Dugaan sementara, rumah terbakar karena korsleting listrik dari dalam rumah yang tengah kosong. Jadi dia rumah panggung dan kebetulan ditinggal sama pemiliknya. Jadi rumah itu kosong. Mungkin dia ada listrik yang masih menyala sehingga terjadilah korsleting listrik. Kerugian kurang lebih 100 juta karena ada juga motor Nmax, Yamaha Nmax di dalam. Jadi kami menaksir sekitar 100 juta. Ada korbannya, Pak? Untuk korban tidak ada. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Petugas masih menyelidiki dari mana sumber api. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sebuah arena judi sabung ayam di Kabupaten Jeneponto digerebek polisi. Para terduga pelaku pun kocar-kacir kabur ke area perkebunan saat tembakan peringatan dilepaskan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan judi sabung ayam di Desa Jombe, Kecamatan Tarutea, Kabupaten Jeneponto, Minggu sore. Kedatangan anggota tim Resmo Pegasus sontak membuat para terduga penjudi sabung ayam kocar-kacir ke area perkebunan menghindari tangkapan polisi. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan berulang kali saat para pelaku mencoba kabur dari rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 2 pelaku judi sabung ayam serta sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan 4 ekor ayam yang digunakan pelaku. Itu ada informasi dari masyarakat bahwa sementara berlangsung sambung ayam di dusun Muncu-Muncu berhasil diamankan selama barang bukti yaitu 4 ekor ayam aduan, ayam bangko, 2 ring atau arena judi, serta uang sebesar 2.200.000. Pelaku sementara di ruang reskrim masih dilakukan pemeriksaan dan pengembangan karena dalam penangkapan tersebut banyak misalnya pelaku atau masyarakat yang berhamburan. Kini 2 tersangka telah mendekam di sel tahanan Polres Jeneponto. Keduanya dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman kurungan paling lama 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa ditangkap polisi karena nekat mencuri telepon genggam di salah satu rumah yang tengah berduka. Selain itu, polisi juga menangkap seorang pelaku pencurian kabel di Masjid 99 Kubah, Kota Makassar.
Tim Jatanras Polres Goa menggerebek sebuah rumah dan menangkap seorang wanita berinisial LH. Tanpa perlawanan, ibu rumah tangga berusia 30 tahun ini langsung dibawa petugas untuk diperiksa. LH merupakan terduga pelaku pencurian telepon genggam di rumah warga yang sedang berduka di Desa Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Ia mengaku nekat melancarkan aksinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku pun terancam kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara. Jadi modusnya memanfaatkan situasi karena pada saat itu korban bersama dengan keluarganya sementara sibuk mengurusi jenazah atau mayat dari keluarga korban. Sementara itu, tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pelaku pencurian kabel di Masjid 99 Kubah, kawasan Center Point of Indonesia, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Pelaku bernama Vendiktus, 35 tahun, tak berkutik saat ketahuan mencuri kabel tembaga yang berada dalam kolam pancuran masjid. Pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan aksinya di lokasi yang sama. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 karung kabel tembaga yang telah dipotong dan sejumlah peralatan yang digunakan pelaku. Pelaku bersama 2 orang mengambil barang di kolam sekitar Masjid 99 Kubah, yaitu dengan cara memotong kabel. Dan hasil interogasi, pelaku ini sudah 2 kali melakukan di TKP yang sama. Hingga kini polisi masih mengejar 1 pelaku pencurian kabel yang kabur saat kejadian. Sementara pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Warga Desa Maroneng mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pinrang karena tidak terima dengan eksekusi lahan. 2 kaca jendela kantor Pengadilan Negeri pecah, diduga dilempar orang yang tidak bertanggung jawab. Kaca jendela kantor Pengadilan Negeri ini pecah dan rusak. Kerusakan diduga disebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab saat ratusan korban eksekusi mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang Kamis sore lalu. Sebelumnya korban eksekusi di Desa Maroneng mendatangi kantor Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penjelasan terkait dasar eksekusi yang dilakukan pada 29 Juli lalu. Namun pendamping korban eksekusi mengaku tidak mengetahui adanya lemparan batu yang mengakibatkan kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Pinrang pecah. Kami kan minta penjelasan kepada pengadilan untuk dibuka transparansi lah terhadap apa yang kami minta berdasarkan hak kami. Oke. Ada pelemparan batu hingga kaca kantor pengadilan pecah itu? Saya tidak tahu itu. Itu di luar skenario teman-teman korban ini. Iya, siapa yang lempar, Pak? Saya tidak tahu juga siapa yang lempar itu. Kan saya di dalam. Pada waktu itu di luarnya saya tidak tahu kan siapa yang lempar. Kapolres Pinrang AKBP Andiko Icaksono mengatakan beberapa orang korban eksekusi berbuat anarkis saat mendatangi kantor pengadilan. Petugas pun melakukan langkah persuasif untuk meredam emosi korban eksekusi. Warga masyarakat yang ada di Maroneng, khususnya yang ada di objek eksekusi, memang sudah tidak punya hak atas nama hukum. Nah, selanjutnya tadi melakukan sebagian warga masyarakat datang ke kantor pengadilan untuk memastikan itu apakah bisa didiskusikan kembali, dan namun ternyata sebagian warga masyarakat tidak dapat menahan diri sehingga sempat terjadi pengerusakan dari beberapa fasilitas kantor. Seperti kita lihat tadi ada kaca yang pecah. Melakukan dialog, kemudian berkomunikasi untuk kita langkah-langkah apa kedepannya yang akan kita ambil sambil kita carikan solusinya. Sebelumnya sebanyak 19 rumah di Desa Maroneng, Kecamatan Duam Panua dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pinrang pada 29 Juli lalu. Warga sempat memblokir akses jalan, namun eksekusi tetap berjalan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.